Semoga suaranya jelas ya, karena saya tadi dengar praise and worship-nya, eh, sayanya nggak jelas dengernya. Suara Pak Ferry jelas. Ya, oke, aman kalau gitu. Ini kenapa temanya gini ya? Ya, temanya nih bekerja bukan hanya untuk untung, tapi untuk kerajaan Allah. Baik, ada empat hal saya mau sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah masalah presuposisi. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Bicara soal untung, bicara soal pekerjaan, bicara tentang bisnis, hal-hal yang demikian, maka perlu dipahami bahwa sama-sama bekerja sama-sama, tetapi tampilan seseorang bekerja dengan apa niatnya dia bekerja, untuk apa dia bekerja itu berbeda-beda. Nah, dalam hal bekerja ada yang namanya presuposisi. Sebetulnya presuposisi ini ada pada segala bidang, tidak hanya untuk urusan pekerjaan dan bisnis. Bahkan di dalam kita berteologi atau pengenalan akan Tuhan pun, setiap orang memiliki apa yang disebut dengan presuposisi. Presuposisi ini adalah anggapan awal, praanggapan. Nah, presuposisi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Jadi, apakah seseorang bekerja hanya untung saja? Apakah seseorang bekerja juga untuk berdampak bagi kerajaan sorga? Yaitu sangat dipengaruhi dengan yang disebut dengan praanggapan awal. Untuk apa dia bekerja dan apa pemahaman orang tersebut tentang bekerja. Nah, itu sangat menentukan karena memberi pengaruh ke seluruh aspek kehidupan orang ini. Zaman sekarang ada, kita dengar istilah sandwich generation, ya, di mana hal ini baru terdengar sekarang, tapi sudah terjadi ratusan tahun. Nah, menariknya adalah sudah terjadi lama, tetapi yang baru membuka suara itu justru generasi antara milenial dengan Gen Z, ya, tentang sandwich generation, di mana ada generasi yang mengalami burden karena beban seluruhnya itu ditaruh di pundak regenerasi, ya. Sehingga akhirnya mereka punya beban yang sangat berat di dalam kehidupan mereka, dan akhirnya bekerja itu sebagai sebuah penderitaan. Jadi memang presuposisi setiap orang tentang bekerja itu penting. Ya. Makanya di Amsal dikatakan rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Jadi ada yang bekerja karena dia tidak mau lapar. Dia bekerja, dia mau makan, makanya dia bekerja. Ya. Tapi kan di zaman sekarang juga lebih heboh dari Amsal 16 ayat 26 gitu loh. Ada yang mau makan nggak mau kerja, ada juga. Ya. Walaupun firman Tuhan bilang siapa tidak bekerja dia tidak layak untuk makan.
Nah, konsep berpikir, pemahaman, pengertian tentang yang namanya bekerja itu penting karena setiap orang dipengaruhi tentang anggapannya soal bekerja. Jadi kalau mau bicara pesan hari ini dari temanya itu kan panjang tuh temanya ya. Ayo kerja jangan cuma cari untung doang, tapi juga berdampak kita untuk kerajaan sorga. Kita mulai dari yang sini nih. Gitu. Presuposisi tentang bekerjanya apa dulu? Gitu. Kalau presuposisi bekerjanya adalah karena mau kaya, karena kalau nggak bekerja nanti miskin, karena ya harus bekerja karena udah takdirnya harus bekerja, atau bekerja karena ya nggak ada jalan lain ya harus bekerja. Dan saya mau kita sepakat bahwa firman Tuhan mengajarkan manusia itu bekerja bukan ketika mereka jatuh di dalam dosa. Justru sebelum kejatuhan di dalam dosa, Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk bekerja, untuk menggarap Eden itu, ya, untuk mengelola. Jadi memang sesungguhnya bekerja itu tidak bisa dipisahkan dengan hubunganmu dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang coba untuk melakukan partisi antara ini pekerjaan, ini gereja, ini pekerjaan, ini pelayanan, tidak bisa dipartisi demikian karena sejak awal yang namanya bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah tentang seseorang yang terhubung dengan Tuhan di dalam kegiatannya. Dan dalam hal ini adalah sebuah upaya untuk merefleksikan gambar dan rupa Allah. Manusia itu diadakan supaya menjadi gambar dan rupa Sang Creator. Dengan demikian, gambar dan rupa Allah itu juga harus berkarya. Kalau dia tidak berkarya, maka dia tidak bisa merepresentatifkan gambar dan rupa Allah melalui dirinya. Nah, oleh karena itu harusnya bicara soal jangan cuma untung doang, tapi juga harus berurusan dengan kerajaan sorga. Mari mulai dari presuposisi yang benar secara Alkitab bahwa Anda dan saya harus berkarya. Kalau tidak berkarya, maka kau tidak beribadah, karena karyamu adalah apa yang Anda persembahkan kepada Tuhan. Karena bekerja bukan tentang penghasilan, bekerja adalah tentang berkarya. Saya ada beberapa kawan yang sekitar 10-15 tahun yang lalu, ya kami ngobrol dan membahas mengenai pensiun. Saya juga kaget, itu 15 tahun yang lalu teman-teman nggak tahu kenapa kok mau buru-buru banget gitu. Ngebahas soal pensiun, lalu kemudian beberapa di antara mereka udah ada yang beli aset di daerah Ungaran, ada yang beli aset di daerah Kopeng, Salatiga, dan 5 tahun yang lalu sudah ada yang duluan untuk merealisasikan itu. Ya, memang di atas saya usianya. Dan nggak pakai lama, ya. Itu hanya 6 bulan saja dia balik ke Jakarta, kita ketemu lagi dan dia bilang, ternyata tidak semenyenangkan yang dibayangkan. Ya. Waktu dia berangkat itu, padahal kami sempat membahas untuk peternakan babi di Kopeng. Ya, saya bilang, memang daerah itu bukan daerah fanatik, tapi nanti kita lihat dulu kondisi pembuangan limbahnya, lalu kemudian bagaimana dengan air, karena babi itu suka air. Ya, jadi coba nanti dicek dulu, paling enggak
6 bulan ke depan baru kita periksa nanti dari dinas peternakan dan lain sebagainya. Tapi ternyata mau masuk bulan ke-6 dia balik, dia bilang ternyata nggak enak juga gitu ya. Dimana bangun tidur, doa, sarapan, kalau nggak jalan pagi dia sepedaan, pakai sepeda gunung. Ya. Lalu kemudian 1-2 jam dia pulang, dia mandi, ya buka Alkitab, buka buku-buku literatur, lalu kemudian lihat berita, lalu makan siang. Habis makan siang, lalu kemudian eh, dia nonton-nonton sedikit, baru dia tidur. Lalu nanti menjelang sore, dia bilang, ya saya ke halaman depan, halaman samping, halaman belakang, apa yang bisa saya siram-siram, ya saya siram-siram, lihat-lihat tanaman, lalu kemudian mandi sore, terus gak lama, 2 jam kemudian makan malam, lalu nonton-nonton berita, sampai jam-jam 11 malam, jam 10 tuh udah tidur katanya. Besok pagi udah bangun lagi. Saya bilang, enak kan? Enak betul 1 minggu katanya. Tapi kalau coba rasa mau 6 bulan ini kayaknya saya jadi mau gila juga, dia bilang. Saya bilang kan, tapi kan dunia luar tetap diikuti. Ya memang katanya dunia luar tetap diikuti, tapi ada yang kurang lah, dia bilang. Saya tadinya sempat berpikir bahwa apa mungkin dia orang yang tipenya sama dengan saya, orang outdoor. Karena ada orang-orang indoor ya, kayak istri saya tuh kan orang indoor gitu. Dia cukup di kamar, urusan jemaat bisa pakai handphone, dan rumah sebesar ini nggak laku terasnya, nggak laku ruang tamunya. Yang dipakai di rumah kami itu cuman kamar pribadi. Dia turun ke meja makan, baru dia naik ulang lagi ke sana. Sudah begitu aja dia punya kegiatan. Selebihnya kita kalau keluar rumah ya keluarin mobil. Ini orang indoor. Tapi saya pikir teman saya apa mungkin karena faktor orang outdoor seperti saya, ya saya pribadi agak ini ya, agak senewen gitu kalau sehari nggak ngobrol sama orang. Ya. Kadang itu kalau ada 1 hari yang off, memang istirahat, tapi tetap ada aja. Saya mesti panasin. Saya bawa motor besar keluar, ketemu security, ngobrol, nah, nanti pulang. Ngobrol nggak lama aja, yang penting ada manusia kita ketemu gitu loh. Ya, karena kita juga di rumah. Saya nggak tahu Bu Pinkan yang lain-lain mungkin kalau sudah menikah 30 tahun habis bahan juga kadang kita ini kan. Mau ngomong apa lagi? Ngomongin orang nggak mungkin juga gitu kan. Nah, ya saya mau bilang bahwa ketika Anda berhenti berkarya, Anda berhenti berfungsi sebagai gambar dan rupa Allah. Ini nyata dan itu rupanya kena juga ke mental gitu. Makanya saya bilang ke teman-teman yang tadinya udah duluan, akhirnya saya bilang ke yang akan berikutnya menyusul, saya bilang, kalian pertimbangkanlah. Karena seharusnya kita ini semakin opa-oma, ya harusnya kita makin dekat dengan keramaian. Ya. Apalagi Anda yang main di Sudirman, Tamrin, Rasuna Said gitu kan, terus tiba-tiba kau pergi ke mau habiskan masa tua, pergi balik ke Tomohon sana, selesai sudah. Ya, kau ketemu anjing, yang babi, yang pohon di sana. Ya apa ya? Satu sisi lingkungan, di sisi lain berhenti berkarya. Anda nggak apa-apa ada di desa tapi berkarya, tapi ini kan tidak gitu, mau stop dia. Ya. Makanya kita yang udah bener lah ada di Jakarta ini, ya kalau Anda punya rumah landed, ada baiknya mungkin kalau beli-beli apartemen yang nempel-nempel di mall begitu kan, jadi bisa ketemu-ketemu orang, tetap interaksi, ya, terima tamu di luar, dan apapun itu, harusnya ini bukan tentang uang, tapi ini adalah tentang berfungsi sebagaimana gambar dan rupa Allah. Yang kedua, dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Fear of God adalah tentang menghormati Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Dan siapa orangnya yang takut akan Tuhan, pasti dia lakukan apapun itu untuk Tuhan. Nggak tahu kenapa ini memang di Kolose ini LHI sampai sekarang tidak membuat kata seperti itu, harusnya dibuang. Karena di dalam teks aslinya tidak ada kata seperti. Ya. Jadi memang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bersikap di dalam ruang lingkup pekerjaan kita, ruang lingkup bisnis, harusnya kita memperlakukan semua orang dengan sikap takut akan Tuhan. Nah, mereka yang takut akan Tuhan itu selalu melakukan segala sesuatu ya untuk Tuhan. Ini bukan sekedar bicara tentang berapa banyak yang kau akan terima di bumi, tetapi juga tentang kesehatan mentalmu dan siapa kamu nanti di dalam kehidupan kekal. Itu mempengaruhi dari caramu, dari apa yang kau kerjakan, dari bagaimana kau bekerja. Dan rupanya ini semua harus juga dikendalikan oleh takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Karena jelas dia memiliki pemahaman, ada Tuhan yang memperhatikanmu di tempat di mana nggak ada orang lain lihat kamu. Makanya integritas itu nggak perlu punya pola 1, 2, 3. Integritas, cara memiliki 7 kunci. Memiliki integritas, nggak perlu 7, 8, 9, 10, nggak perlu. Kalau kau takut akan Tuhan, pasti integritasmu bagus. Kau akan jadi orang yang sama ketika ada KPI atau tidak ada yang KPI. Ya. Makanya saya baca kemarin di The Fact IG itu mengatakan bahwa Gen Z itu membuat sebuah terobosan soal bekerja, di mana mereka tidak mau bekerja di luar yang sudah ditetapkan karena datang lebih awal tidak ada juga penilaian yang baik, pulang lebih terakhir juga tidak ada penilaian yang ditambah, ya datang pas, pulang pas. Nah, dari sana ada tulisan yang saya tangkap mengatakan bahwa dengan demikian si Gen Z ini lebih bisa menikmati hidup mereka, lebih bisa menikmati kehidupan sosial, kehidupan keluarga. Ya saya sih tidak mengkritisi tentang mereka bisa punya waktu sendiri, punya dengan keluarga, nah itu baik ya. Tapi Anda bekerja datang lebih awal dan kau pulang sedikit lebih terlambat dari yang lain. Kalau otaknya uang, ya pasti pendapatnya seperti yang tadi, kan begitu. Ya. Saya ini kalau udah urusannya, saya hari ini lupa loh kalau kita online. Ya, ini opa-opa memang sebegini. Jadi dari tadi malam saya udah ngebahas sama istri saya. Ini bagaimana ya? Saya jam 11 khotbah di Tomang, baru jam 7 malam ke Intiland. Ya. Istri saya bilang, iya pulang aja, nanti berangkat lagi. Kadang perempuan ini dia ngomong, dia nggak tahu gimana pusingnya kita di jalan. Ya pulang lagi, berangkat lagi. Saya bilang, waduh, pulang lagi, berangkat lagi.
Ya terus kamu mau di mana katanya? Masa ibadah jam 11 selesai 12 sampai jam 7 malam, kamu mau di mana katanya? Ya siapa ya? Coba lihat di jadwal-jadwal appointment. Saya bilang siapa aja yang kemarin-kemarin tertunda mau ketemu saya, coba dicek ulang. Sementara itu semuanya udah dipersiapkan tadi di kendaraan, dan siang-siang itu Weni WA saya kasih flyers, jangan lupa pastor. Pas saya lihat flyersnya, ini online lagi. Ini online nih. Wah, itu saya pulang. Ya saya pulang ya online. Saya bilang ini bener online gitu. Tapi ya saya mau bilang gini, saya tidak minta KPI dari persekutuan doa yang di Jakarta mengadakannya di tengah minggu yang melakukan. Karena gini, semua yang pulang dari gedung itu ya bisa dibilang ya sampai Jakarta sama Jakarta lah ya. Masih bisa diterobos lah, Gojek segala macam. Tapi kan yang namanya pembicara PDPK kan pasti juga jadi aneh-aneh kan. Ada yang tinggal di ujung dunia mana, ya kan? Orang dari BSD mungkin, mereka dari Bintaro, dari mana. Ya saya mau bilang gini, kalau masuk kantornya ngepas-ngepas, nggak ada masalah sebetulnya. Saya tuh kalau masuk di ibadah PDPK, pasti ngepas. Karena saya nggak mau ganggu mereka yang lagi preparation. Itu nanti kan akhirnya jadi terganggu. Pastor udah datang dari. Padahal itu ibadah jam 7, saya ada di parkiran dari jam 6.15 kadang. Ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita juga pas-pas, belum nanti ada sesuatu di jalan, jadi emosi, jadi marah karena buru-buru. Ya sama seperti orang-orang yang mau, saya heran kadang lihat orang pergi di bandara tuh bisa lari-lari gitu loh. Anak-anak itu suka komplain ke mamanya kalau kita mau pergi ke bandara bersama dengan mereka. Karena menurut mereka mamanya terlalu over gitu kalau ke bandara. 4 jam sebelum berangkat dari rumah. 3 jam. Wah, mereka tuh kadang, aduh mama nih apa sih gitu. Tapi ya dia bilang, kita nggak mau ya. Turun bandara, berlari check-in, berlari lagi ke ada itu begitu katanya itu. Kita jalan santai, tenang. Nanti tinggal kita masuk ke lounge VIP, duduk ya kan, manfaatin nih kartu-kartu semua. Kita enak begitu katanya. Tapi ya sebetulnya semua juga kembali untuk kenyamanan diri sendiri. Ya apapun ini saya mau bilang bahwa kalau memang bukan fokusnya untung dan ada fokus kita untuk kerajaan sorga, ya mari melakukannya dengan takut akan Tuhan. Karena siapa yang melakukannya dengan takut akan Tuhan, karena respek dia adalah Tuhan, maka harusnya dia jadi orang-orang yang all out. Yang ketiga, ini ayat yang paling klasik, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, paragraf-paragraf di atas sebelumnya, ini membahas tentang kekhawatiran dalam hidup. Kekhawatiran dalam hidup yang isinya adalah tentang dari yang primer sampai sekunder. Nah, di sana ada ayat di mana yang tertulis, Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Burung di udara lah, bunga di padang lah, itu dijadikan sebuah analogi ya. Dan akhirnya dibuatlah sebuah kesimpulan kalau yang kita fokus harusnya bukan tentang apa yang ditambahkan. Yang kita fokus harusnya adalah bagaimana kita mengejar kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Karena memang di dalam berkarya, 4 perkara ini yang harus kita dahulukan. Kerjanya ya kerja
dengan kebenaran yang kita percaya, kerja ya dengan damai sejahtera yang dari Allah, kerja yang dengan sukacita oleh Roh Kudus, di mana kita memikirkan, mencari jalan keluar, mengeksekusi sesuatu, mengambil keputusan yang damai sejahtera ini kan bukan over konflik, bukan kompromi. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang bisa kita terima kalau wajah Tuhan menghadap kepada kita. Nah, itu bagaimana caranya wajah Tuhan menghadap kepada kita? Itu kan kinerja yang sama dengan orang yang mencari muka terhadap pimpinannya. Jadi ya kalau kita fokus untuk cari muka kepada Tuhan, ya udah pastilah yang orang dunia sibuk cari itu cuman hal-hal yang ditambahkan di dalam hidup kita. Nah, karena itu jangan sibuk mencari yang ditambahkan. Karena kalau cuman urusan-urusan Anda bisa hidup, Anda berkarya, semua itu cuma ditambahkan gitu. Nggak mungkin lah. Ya, saya di pengembalaan yang di Pantai Indah Kapuk untuk kaum marginal, saya bilang di Jakarta itu sebetulnya dilarang kau itu miskin. Ya. Ya. Saya bilang karena segala hal di Jakarta itu bisa jadi cuan. Ya, masalahnya adalah kau mau lakukan secara benar atau tidak. Karena itu jangan sibuk cari yang ditambahkan. Fokus saja ketika Anda bekerja, ketika kau bangun bisnismu itu benar, damai sejahtera, bikin Tuhan senang, dan kamu akan lihat kuasa itu bekerja di sana. Yang terakhir dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini keputus ayatnya, mohon maaf. Ya. Jadi gini, siapapun di antara kita yang hari ini, entah Anda baru menyadari atau emang udah sadar dari awal, di pundakmu itu ada yang tanggung jawab wajib, ada yang numpang dipertanggungjawabkan. Ya. Saya setelah sekian puluh tahun memikirkan ulang lagi, ternyata dalam hidup saya juga banyak yang, apalagi setelah saya jadi hamba Tuhan tuh banyak yang rupanya numpang glendot gitu ya. Orang tuanya bilang, oh, ikut om itu, ikut om ini ya. Rupanya nih orang tua tidak mau urus juga. Jadi akhirnya ditaruh di kita lah, kita urus, kita yang kasih sekolah, cuman kita senang saja gitu melakukannya. Tanpa saya sadari akhirnya udah sekian tahun, ya udah cukup lama, oh ternyata ada sekian orang. Dan Firman bilang kalau kamu orangnya, hati-hati hitung untung gak untung. Ya. Karena masalah untung gak untung ini kadang sangat menyesatkan ini. Memang betul di dalam memberi pertolongan ada aturan main. Bahwa Anda dan saya tidak bisa menjadi pengganti juru selamat untuk keluarga besar kita masing-masing. Ya. Namun kalau memang Anda yang diberi jatah oleh Tuhan untuk menanggung banyak bebannya, jalankan saja itu. Karena kau kurangi pun nggak ngefek. Ya. Karena kita kadang pikir, kurang-kurangin aja lah nolong orang, kurang-kurangin aja. Ya. Karena ini kan terkait di tema yang hari ini. Tentang Anda untung dan diuntungkan, dan keuntungan itu buat kau, dan untung yang bisa kau bagi. Ya. Nah sementara kehidupan manusia itu ada bingkai namanya hukum keseimbangan.
yang bisa kumpulin banyak nggak kelebihan, yang bisa kumpulinnya dapatnya cuma sedikit, Tuhan pelihara gitu loh. Jadi Anda jangan pikir, ya saya ini terlalu banyak yang fitnah saya nih belakangan ini kalau kemana-mana. Katanya kayak Iwan Musri, ya, saya bilang beda rezeki. Ya, ya, ya. Ini rezeki beda ini. Ya, itu kan acara-acara kemarin tuh, waduh, Maya punya tas harga 1,8 M apa segala macam. Saya percaya nggak ada orang model Iwan Musri itu bisa tidur 8 jam tiap malam. Percaya saya, nggak mungkin ini manusia-manusia model begini tidur cuma 4 jam ini. Ya. Tanggungan mereka berat. Jadi Anda kalau mau bicara apa untungnya, aduh saya beban banyak apa ini, loh. Tuhan tahu kapasitasnya kok. Kita ini hidup dalam framing hukum keseimbangan. Kau mau kaya raya tapi kau bayar token listrik saya kau marah-marah. Ya. Baru lewat sedikit, baru 1 bulan meleset 300.000 saja udah. Aduh, ini bagaimana? Langsung berkurang itu persembahan ibadah. Ya. Cuman gara-gara ada miss sedikit, miss di sana sedikit, miss di situ sedikit. Percayalah, tiap orang itu berperan dalam bingkai hukum keseimbangan. Silakan kau pilih. Kau mau pilih yang dapat sedikit tapi nggak kekurangan, atau kau mau pilih yang bisa kumpulin banyak tapi nggak kelebihan. Silakan saja kau mau yang mana itu ambil. Ya. Tapi yang jelas ambil yang kanan, ambil yang kiri, tetap di framing oleh Tuhan dengan hukum keseimbangan. Banyak kau dapat, banyak yang minta tolong. Sedikit kau terima, nanti banyak yang tolong kau. Nah, silakan kau mau yang ditolong atau kau mau yang nolong. Nah, udah itu aja. Kalau kau mau yang menolong, ya jangan marah-marah. Kalau dari kau kumpulkan banyak, tapi kok kayaknya nih kalau dari matematika marginnya nggak banyak yang masuk. Ya memang, karena apa yang masuk pasti keluar. Saya ingat betul, beberapa orang yang single bertahun-tahun baru menikah di usia 35, baru usia 38, baru mereka bilang setelah setahun menikah, waduh pastor, ternyata menikah begini ya, saya kayak kerampokan. Ya. Uang masuk lewat, uang masuk lewat, uang masuk lewat. Ya. Nah, sekarang silakan kau pilih. Mau ada yang lewat atau kau yang lewat. Ya. Masih bagus ada yang masuk lewat, ada yang masuk lewat. Ya. Saya percaya bahwa perjalanan sampai hari ini lewat pekerjaan yang ada di tangan kita, harusnya kita punya fokus yang sama seperti apa yang Kristus mau kita fokus. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah